Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fatia Nujuro Paulina. Saya dari kelas Kesmas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Langsung saja ya, di sini ada latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPJS, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 1990 mencapai sekitar 179,4 juta jiwa. Nah, jumlah penduduk yang besar ini membawa berbagai konsekuensi dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, kepadatan penduduk yang tidak merata, hingga tekanan terhadap sumber daya alam. Nah, pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk sejak tahun 1970-an. Nah, dengan merancangkan program keluarga berencana atau disebut juga dengan KB yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Nah, program KB ini menjadi salah satu strategi utama dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Pada tahun 1990, program KB di Indonesia mendapat pengakuan internasional karena keberhasilannya dalam menurunkan tingkat fertilitas. Namun, tantangan dalam pelaksanaan program KB masih terus dihadapi, seperti kesenjangan akses terhadap layanan KB antara daerah perkotaan dan pedesaan. Isu gender serta faktor sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program KB. Lanjut ya teman-teman, di sini ada definisi penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili bertujuan untuk menetap. Nah, lalu ada juga penduduk adalah semua orang yang menetapi suatu wilayah pada waktu tertentu. Penduduk juga mencakup seluruh orang yang tinggal di suatu wilayah tanpa memandang status kewarganegaraan, suku bangsa, atau agama. Dalam konteks kependudukan, terdapat beberapa istilah penting, yaitu di antara lain, yang pertama ada sensus penduduk, yaitu pencacahan secara menyeluruh terhadap penduduk yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, biasanya setiap 10 tahun sekali. Dan yang kedua itu ada registrasi penduduk, yaitu pencatatan tentang kejadian-kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan penduduk seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan atau perceraian dan perpindahan. Yang ketiga ada survei penduduk, yaitu pengumpulan data mengenai penduduk yang dilakukan secara mengambil sampel dari populasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, penduduk merupakan sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan kependudukan menjadi salah satu aspek strategis dalam pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Kita lanjut, di sini ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan merujuk pada perubahan jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk yang dipengaruhi oleh 3 faktor demografis utama, yaitu ada fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan dari ketiga faktor ini akan mempengaruhi struktur dan jumlah penduduk. Menurut Anata tahun 1993, dinamika kependudukan meliputi, yang pertama fertilitas ya, kelahiran, yaitu kelahiran, fertilitas mengacu pada kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kelahiran hidup. Nah, lalu yang kedua ada mortalitas. Mortalitas yaitu kematian
adalah peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Lalu yang ketiga itu migrasi atau perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk adalah penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Nah, lalu di sini ada transisi demografi. Transisi demografi adalah perubahan keadaan penduduk dari kondisi dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju kondisi dengan tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Nah, menurut Tito Hergianto, pada tahun 1991, transisi demografi terdiri dari 4 tahap utama. Nah, yang pertama ada tahap 1 yaitu tahap keseimbangan. Tahap ini tingkat kelahiran dan tingkat kematian sama-sama tinggi sehingga pertumbuhan penduduk cenderung lambat. Nah, karakteristik masyarakat pada tahap ini umumnya tradisional dengan tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah. Lalu ada tahap 2 yaitu tahap pertumbuhan awal. Nah, pada tahap ini, tingkat kematian mulai menurun karena perbaikan kesehatan dan sanitasi, sementara tingkat kelahiran tetap tinggi. Akibatnya terjadi pertumbuhan penduduk yang cepat di Indonesia pada akhir tahun 1970-an, sehingga awal tahun 1980 berada pada tahap ini. Lalu ada tahap 3 yaitu tahap pertumbuhan akhir. Nah, pada tahap ini tingkat kelahiran mulai menurun, sementara tingkat kematian terus menurun, namun dengan laju yang lebih lambat. Nah, pertumbuhan penduduk masih positif, tetapi mulai melambat. Nah, Indonesia pada tahun 1990 berada pada tahap ini. Lalu yang keempat ada tahap keseimbangan rendah. Nah, pada tahap ini tingkat kelahiran dan tingkat kematian sama-sama rendah, sehingga pertumbuhan penduduk kembali lambat atau bahkan mendekati nol. Karakteristik masyarakat pada tahap ini umumnya modern. Dengan tingkat ini, industrialisasi, urbanisasi, pendidikan, dan kesehatan yang tinggi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pengertian keluarga berencana atau disebut juga dengan KB. Nah, KB ini adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil dan bahagia dan sejahtera. Nah, jadi KB itu adalah program yang membantu pasangan suami istri, nah, dan mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran anak-anak mereka. Nah, cara untuk merencanakan kapan mau punya anak dan berapa jumlah anak supaya hidup keluarga lebih teratur dan bahagia. Nah, tujuan KB, program KB di Indonesia ini memiliki tujuan yang komprehensif, tidak hanya terkait dengan pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga peningkatan kualitas hidup keluarga. Nah, tujuan KB dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, kalau tujuan umum itu adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia, serta terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatnya kesejahteraan keluarga. Lalu di sini ada tujuan khususnya. Menurut Siregar pada tahun 1991, tujuan khusus program KB ini meliputi yang pertama aspek demografi, yaitu menurunkan angka kelahiran untuk mengurangi beban pembangunan demi mewujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Nah, yang kedua, mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil, bahagia, sejahtera.
Lalu ada aspek kesehatan. Yang pertama itu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Lalu yang kedua, meningkatkan kesejahteraan reproduksi. Lalu yang ketiga itu mencegah aborsi. Dan yang keempat, mencegah penyakit menular seksual atau PMS ya. Nah, lanjut ada aspek kesejahteraan keluarga. Yang pertama, meningkatkan akses dan kualitas informasi serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Lanjut, mengembangkan jejaring kepemitraan dan pengelolaan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. Lalu membangun dan menerapkan budaya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Gitu. Lalu ada aspek sosial ekonomi. Yang pertama itu mendorong peningkatan pendidikan anak. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, menurunkan angka kemiskinan. Dan yang keempat, mendorong penghematan dan investasi. Gitu ya teman-teman, itu tujuan dari program KB. Ada manfaat KB. Program KB memberikan berbagai manfaat baik bagi individu, keluarga maupun masyarakat secara luas. Manfaat KB dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu manfaat untuk ibu. Manfaat kesehatan yang pertama, mencegah kehamilan risiko tinggi. Yang kedua, menurunkan angka kematian ibu. Yang ketiga, menghindari komplikasi kehamilan dan persalinan. Lalu memulihkan kesehatan fisik pasca persalinan. Dan yang kelima, meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi stres akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua ada manfaat sosial ekonomi. Yang pertama, memberikan waktu untuk mengembangkan diri. Yang kedua, meningkatkan peluang pendidikan dan karir. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Nah, lalu kematian ibu sebesar 20% akibat penggunaan kontrasepsi pada tahun 1990-an. Nah, manfaat untuk anak yang pertama ada manfaat kesehatan, itu bisa mengurangi resiko kematian bayi, lalu meningkatkan kesehatan dan gizi anak, bisa juga mencegah kelahiran anak dengan berat badan yang rendah. Lalu ada manfaat sosial ekonomi. Yang pertama, mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Lalu yang kedua, memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dan yang ketiga, mendapatkan hak waris yang lebih layak. Nah, menurut studi Utomo, pada tahun 1991, anak dari keluarga dengan jumlah anggota keluarga lebih sedikit memiliki tingkat kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Nah, manfaat untuk keluarga yang pertama, manfaat ekonomi. Itu mengurangi beban ekonomi keluarga. Yang kedua, meningkatkan kesempatan untuk menabung dan berinvestasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Lalu manfaat sosialnya, yang pertama, meningkatkan kualitas komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, meningkatkan keharmonisan hubungan suami istri. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik. Ini menunjukkan bahwa keluarga kecil di Indonesia memiliki tingkat tabungan dan investasi pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan keluarga besar. Nah, manfaat untuk masyarakat dan negara itu yang pertama ada manfaat demografis ya, itu bisa menurunkan angka pertumbuhan penduduk. Yang kedua itu mengurangi kepadatan penduduk, lalu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Lalu manfaat sosial ekonomi itu yang pertama meningkatkan produktivitas masyarakat. Lalu yang kedua menurunkan beban ketergantungan. Yang ketiga, meningkatkan alokasi sumber daya untuk pembangunan.
Dan yang keempat itu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Lalu ada manfaat lingkungannya, itu yang pertama mengurangi tekanan terhadap lingkungan, yang kedua menurunkan tingkat populasi dan degradasi lingkungan, yang ketiga itu menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan mendatang. Nah, lanjut ada jenis-jenis KB. Yang pertama itu ada kontrasepsi alami, yaitu tidak menggunakan alat, hanya mengandalkan perhitungan atau pengamatan. Yang pertama ada metode kalender, yaitu menghitung masa subur wanita agar tahu kapan waktu yang aman untuk berhubungan. Tidak berhubungan saat masa subur. Kelebihannya itu tanpa alat, murah, kekurangannya kurang akurat, risiko tetap hamil itu tetap ada ya. Yang kedua ada metode amenore, laktasi atau MAL ya. Ibu yang menyusui eksklusif bisa tidak subur selama 6 bulan setelah melahirkan. Nah, syaratnya itu bayi belum diberi makanan tambahan dan ibu belum haid. Kelebihannya itu alami dan aman. Kurangannya hanya efektif 6 bulan pertama. Lalu yang kedua ada kontrasepsi hormonal. Itu mengandung hormon untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur. Yang pertama ada pil KB. Ini bisa diminum setiap hari, yaitu mengandung hormon estrogen dan atau progesteron. Nah, kelebihannya itu bisa cepat kembali subur setelah berhenti. Lalu kekurangannya itu harus disiplin, minum setiap hari. Nah, lalu ada suntik KB. Nah, ada yang disuntik 1 bulan sekali, ada juga yang disuntik 3 bulan sekali. Nah, kekurangannya itu bisa mengganggu siklus haid, jadi enggak lancar haidnya. Nah, lalu ada implan seperti jarum susuk gitu ya. Nah, alat kecil seperti batang korek, nah ditanam di bawah kulit lengan. Ini efektif 3-5 tahun. Kelebihannya itu jangka panjang, praktis. Lalu kekurangannya butuh tenaga medis untuk pasang dan lepas implannya ya. Lalu yang ketiga ada kontrasepsi mekanik atau penghalang mencegah sperma masuk ke rahim. Yang pertama itu ada kondom, dipakai saat berhubungan, tersedia untuk pria dan wanita. Kelebihannya itu bisa mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual. Lalu kekurangannya harus dipakai setiap kali berhubungan, bisa disobek, jadi setiap berhubungan itu dipakai 1 kali langsung buang gitu ya. Lalu ada diafragma atau cervical cup, dipasang di leher rahim untuk menghalangi sperma. Atau kurang umum digunakan, yaitu yang keempat ada kontrasepsi alat dalam rahim atau IUD yang seperti spiral gitu ya. Alat kecil dari plastik dan tembaga yang dimasukkan ke rahim, efektif selama 5-10 tahun, tergantung jenisnya. Kelebihannya itu jangka panjang, tidak mengganggu hormon. Kurangannya bisa menimbulkan nyeri di awal, lalu harus dipasang oleh tenaga medis. Yang kelima ada kontrasepsi mantap, ini permanen. Nah, untuk pasangan yang sudah tidak ingin punya anak lagi, yang pertama itu ada vaksentomi, itu untuk pria. Ini bisa memotong saluran sperma agar tidak keluar saat ejakulasi. Nah, kelebihannya ini prosedur ringan, tidak mengganggu aktivitas. Nah, kekurangannya ini permanen tapi butuh niat yang kuat. Lalu ada tubektomi. Nah, ini itu untuk wanita, yaitu memotong saluran tuba falopi atau saluran sel telur. Nah, kelebihannya ini efektif dan permanen. Lalu kekurangannya ini operasi ringan dan tidak bisa punya anak lagi ya, begitu teman-teman. Sasaran program KB
di Indonesia memiliki sasaran yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuannya. Menurut BKKBN dan Suyono, sasaran program KB dapat dibagi menjadi sasaran langsung dan tidak langsung. Sasaran langsung yang pertama pasangan usia subur atau PUS. Pasangan usia subur yaitu pasangan yang istrinya berusia antara 15 sampai 49 tahun. Nah, merupakan sasaran utama program KB pada tahun 1990. Nah, jumlah PUS di Indonesia diperkirakan sebanyak 35,2 juta pasangan menurut PBS pada tahun 1992. Nah, sasaran terhadap pasangan usia subur ini meliputi yang pertama, meningkatkan kesertaan ber-KB bagi PUS yang ingin menunda kelahiran anak pertama. Yang kedua, meningkatkan kesertaan ber-KB bagi PUS yang ingin menjarangkan kelahiran. Yang ketiga, meningkatkan kesertaan ber-KB bagi PUS yang tidak ingin menambah anak lagi. Yang keempat, meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima, meningkatkan kesertaan ber-KB bagi PUS yang tinggal di daerah pedesaan, daerah terpencil, dan kelompok masyarakat tertentu. Lalu yang kedua, remaja dan calon pengantin. Nah, program KB juga menyasar pada remaja dan calon pengantin. Yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, mempromosikan pendewasaan usia perkawinan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Lalu yang keempat, mempersiapkan mereka untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Lalu yang ketiga itu tokoh masyarakat, agama, adat, dan organisasi kemasyarakatan. Nah, sasaran lainnya itu yang pertama, meningkatkan dukungan dari tokoh masyarakat, agama, dan adat terhadap program KB. Yang kedua itu melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program KB. Yang ketiga itu membentuk opinion leader yang dapat mendorong penerimaan program KB di masyarakat. Nah, lalu ada sasaran tidak langsungnya. Yang pertama itu sasaran kebijakan. Nah, yang pertama itu tercapainya integrasi kebijakan kependudukan ke dalam program pembangunan di tingkat nasional, regional, dan sektoral. Yang kedua itu terwujudnya komitmen politik yang kuat dari para pengambil keputusan di setiap tingkatan. Yang ketiga itu tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung program KB. Nah, lalu yang kedua ada sasaran kelembagaan. Yang pertama itu penguatan kapasitas institusi pelaksanaan program KB. Lalu yang kedua itu peningkatan koordinasi antar sektor dan peningkatan pemerintahan. Yang ketiga itu peningkatan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan organisasi profesi. Yang ketiga itu ada sasaran operasional. Nah, yang pertama itu tersedianya tenaga pengelola dan pelaksana program KB yang berkualitas. Lalu yang kedua itu tercukupinya sarana prasarana dan logistik KB. Yang ketiga, tercukupinya dana operasional program KB. Masalah kependudukan di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yang menghadapi berbagai masalah kependudukan yang kompleks. Nah, berdasarkan analisis data dan literatur, masalah kependudukan di Indonesia pada era 1990-an dapat dikelompokkan sebagai jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 1990, jumlah penduduk Indonesia mencapai 179,4 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,97% per tahun selama periode 1980 sampai 1990. Nah, meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibanding periode sebelumnya yang mencapai 2,32% per tahun di tahun
1971 sampai 1980, lalu pertumbuhan ini masih tergolong tinggi. Nah, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,97% per tahun, setiap tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 3, juta jiwa. Nah, jumlah ini setara dengan penduduk sebuah negara kecil atau besar bagi jumlah penduduk beberapa provinsi di Indonesia. Peningkatan peran serta masyarakat, program KB di Indonesia juga menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan peran serta masyarakat. Nah, jumlah PPKBD dan sub PPKBD ini kelompok UPPKS serta kelompok bina keluarga terus meningkat, menunjukkan tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program KB ini. Jadi, kesimpulannya, Indonesia menghadapi tantangan kependudukan yang besar, seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran yang tidak merata, kualitas penduduk yang rendah, dan struktur umur yang masih muda. Program KB ini merupakan instrumen utama pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang terbukti berhasil menurunkan TFR dan meningkatkan prevalensi kontrasepsi. Strategi pelaksanaan KB yang melibatkan pendekatan lintas sektor, komunitas, budaya, dan kebijakan telah memperkuat efektivitas program. Meskipun telah banyak pencapaian, program KB tetap menghadapi tantangan seperti kesenjangan pelayanan antar daerah, partisipasi pria yang rendah, dan isu-isu sosial budaya yang mempengaruhi penerimaan KB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.